Sarapan pagi dengan sup iga, siangnya makan ikan teri. Salam dari kelompok 2 yang hendak menyampaikan materi. Faktor penyebab perubahan sosial budaya. Ada 2 faktor penyebab perubahan sosial budaya. Yang pertama adalah faktor internal, dan yang kedua adalah faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal faktor internal ini, ada beberapa penyebab terjadinya perubahan sosial. Yang pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. Indonesia termasuk negara dengan jumlah penduduk yang besar. Penduduk Indonesia mendiami ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2022, Indonesia menempati urutan keempat jumlah penduduk terbesar di dunia. Adapun urutan pertama ditempati Cina dengan jumlah penduduk 1.439.323.776 jiwa. Urutan yang kedua India dengan jumlah penduduk 1.308.4.385 jiwa. Urutan ketiga Amerika Serikat dengan jumlah penduduk 331.2.651 jiwa. Sementara itu, hasil sensus penduduk tahun 2022 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 273.523.615 jiwa. Semakin besar jumlah penduduk, semakin banyak permasalahan yang dihadapi suatu daerah. Sebagai contoh, jumlah penduduk suatu kota mengalami peningkatan yang besar karena adanya urbanisasi. Pertambahan ini mempengaruhi jumlah lahan yang ditempati serta berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Maka terjadilah banyak perubahan sosial budaya di kota tersebut. 2. Penemuan baru. Ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan serta kesadaran akan kekurangan dalam kehidupan masyarakat membuat mereka terus mengali hal-hal baru yang dapat memuaskan mereka. Keadaan semacam ini kemudian membuat banyak penemuan baru diciptakan dan diperbarui. Contohnya adalah kecanggihan aplikasi handphone yang berkembang saat ini sudah tidak diragukan lagi. Apa yang melatar belakangi handphone? Awalnya handphone ditemukan sebagai alat komunikasi si suara. Kemudian karena masih merasa kurang puas, manusia mengembangkan keberadaan handphone untuk berkomunikasi, tulisan atau message dan pesan kamera, radio dan internet. Yang ketiga, konflik. Konflik dapat istilah lainkan dengan kata pertentangan. Pertentangan atau konflik dapat terjadi antara individu dan individu, antara kelompok dan kelompok, atau antar individu dan kelompok. Penyebab terjadinya konflik pada dasarnya karena adanya perbedaan, baik perbedaan kepentingan, pendapat, kebudayaan, atau antar individu. Perubahan sosial dan konflik adalah 2 hal yang saling berkaitan. Konflik sebagai penyebab terjadinya perubahan sosial yang pernah terjadi di Indonesia diantaranya adalah konflik antar pemerintah Republik Indonesia dan GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Konflik tersebut terjadi diakibatkan karena perbedaan keinginan yang telah berlangsung sejak tahun 1976. GAM pada waktu itu dipimpin oleh Hasan Tiro, merupakan gerakan separatis untuk memisahkan diri dari NKRI. Akhirnya konflik antara GAM dan NKRI berakhir melalui mediasi atau penyelesaian konflik dengan menghadirkan CMI, krisis manajemen initiatif. Tempat perundingan yang diprakarsai CMI dilaksanakan di kota Helsinki, Finlandia.
Faktor yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Revolusi atau pemberontakan dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Banyak contoh revolusi atau pemberontakan yang terjadi di dunia ini. Misalnya, pada tahun 2011 lalu terjadi revolusi di Mesir. Demonstrasi besar-besaran terjadi di Mesir menuntut agar Presiden Hosni Mubarak yang telah berkuasa 30 tahun untuk melepaskan jabatannya. Revolusi ini berakhir dengan jatuhnya Hosni Mubarak. Setelah terjadinya revolusi, Mesir mengalami perubahan besar dalam berbagai bidang. Pernahkah Indonesia mengalami revolusi? Contoh revolusi yang pernah terjadi di Indonesia adalah ketika mencapai kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan proklamasi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari cengkraman penjajah, serta telah mengubah struktur pemerintahan kolonial menjadi pemerintahan nasional. Berbagai perubahan terlihat mengikuti seperti lembaga keluarga, sistem sosial, sistem politik, dan sistem ekonomi. Faktor penyebab perubahan sosial budaya yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar masyarakat. Dalam faktor eksternal ini terdapat beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. 1. Perubahan lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang sudah ada tanpa harus dibuat oleh manusia. Lingkungan alam diantaranya daratan atau tanah, perairan, dan udara. Alam mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Alam adalah penyedia bahan-bahan makanan dan pakaian, penghasil tanaman, serta sumber kesehatan dan keindahan. Lingkungan alam berkaitan pula dengan perubahan penduduk. Ketika terjadi pertambahan penduduk maka semakin tinggi pula tekanan terhadap alam, oleh karena itu bisa terjadi perusakan alam. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan, manusia mengeringkan lahan pertanian untuk membangun rumah. Akibatnya, lahan pertanian menjadi sempit, serta banyak petani yang kehilangan lahan untuk bertani dan terpaksa bekerja sebagai buruh pabrik atau pekerjaan yang lainnya. 2. Indonesia pernah berperang melawan bangsa Jepang dan Belanda. Meskipun Jepang menjajah negara kita hanya sekitar kurang lebih 3,5 tahun, 1942 sampai 1945. Namun banyak membawa perubahan sosial budaya bangsa Indonesia. Perubahan sosial budaya yang terjadi akibat Indonesia dikuasai Jepang dapat kita bagi menjadi beberapa bidang diantaranya. 1. Bidang sosial. Dalam bidang sosial, kemiskinan dan kelaparan terjadi di berbagai daerah. Tenaga kerja produktif yang ada di desa diperkerjakan pada beragam proyek. Akhirnya desa pun mengalami kritis karena tidak terurus. 2. Bidang ekonomi. Di bidang ekonomi terlihat bahwa rakyat hidup dalam kesulitan dan kemiskinan. Sumber daya dan hasil-hasil pertanian dibawa untuk kepentingan perang Jepang. Bahkan pada waktu itu rakyat hanya makan ubi dan bengong pisang. 3. Bidang budaya. Bidang budaya terdapat dampak yang cukup baik karena bahasa Indonesia berkembang luas. Hal ini sebagai dampak kebijakan Jepang yang melarang kebudayaan Barat, buka kurung Belanda tutup kurung. Karya sastra bermunculan dengan nuansa perang dan kemerdekaan. 4. Bidang politik. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1945, 2 bom atom dijatuhkan oleh tentara sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. 8 hari setelah bom atom menghancurkan Nagasaki, rakyat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Perubahan terbesar yang dirasakan bangsa Indonesia pada tahun 1945 adalah terjadinya proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Kebudayaan dalam masyarakat mempunyai kecenderungan untuk saling mempengaruhi. Dalam masyarakat, pengaruh kebudayaan suatu masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya pada masyarakat lain. Hubungan yang terjadi dapat menimbulkan pengaruh timbal balik. Suatu masyarakat dapat mempengaruhi masyarakat lainnya, tetapi juga menerima pengaruh dari masyarakat yang mempengaruhinya. Contohnya, sebuah masjid yang terjadi percampuran kebudayaan. Dari arsitektur masjid tersebut, ada kebudayaan Tionghoa. Proses pengaruh kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya antara lain sebagai berikut.
A. Difusi. Difusi merupakan proses penyebaran unsur baru, baik berupa alat, ide atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain, dari suatu tempat ke tempat lain, dari satu orang ke orang lain, dan dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Contohnya, pada masyarakat tani tradisional, pengolahan lahan pertanian masih menggunakan tenaga hewan dan tenaga manusia. Mereka kemudian mengenal mesin traktor yang lebih praktis dan lebih cepat dalam mengolah lahan. B. Akulturasi atau cultural contact. Akulturasi terjadi ketika satu kebudayaan tertentu yang dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing. Lambat laun unsur kebudayaan asing tersebut melebur atau menyatu ke dalam kebudayaan sendiri atau asli, tetapi tidak menghilangkan ciri kebudayaan lama. Contoh akulturasi adalah Masjid Demak merupakan hasil akulturasi antara budaya Islam dan budaya Hindu. Terdapat beberapa arsitektur bercorak Hindu, namun tetap tidak meninggalkan fungsi utama masjid itu sendiri. C. Asimilasi. Asimilasi adalah pertemuan dua kebudayaan yang lambat laun melebur menjadi kebudayaan baru, di mana unsur dari masing-masing kebudayaan asli hilang. Contoh asimilasi adalah perkawinan antara suku Batak dan suku Asmat menghasilkan kebudayaan baru yang diambil dari sebagian budaya Batak dan sebagian budaya Asmat. D. Penetrasi. Penetrasi merupakan proses perembesan unsur budaya kepada suatu masyarakat, baik secara damai ataupun paksaan. Contoh penetrasi adalah masuknya kebudayaan Barat ke Indonesia pada zaman penjajahan disertai dengan kekerasan sehingga menimbulkan goncangan-goncangan yang merusak keseimbangan masyarakat. E. Invasi. Invasi adalah masuknya unsur-unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan setempat dengan peperangan atau penaklukan bangsa asing terhadap bangsa lain. Contoh invasi adalah invasi Amerika Serikat terhadap Normandia dalam Perang Dunia Kedua. F. Millenarisme. Millenarisme yaitu salah satu bentuk kebangkitan yang berusaha mengangkat golongan masyarakat bawah yang tertindas dan telah lama menderita dalam kedudukan sosial yang rendah. Contoh millenarisme adalah komunikasi yang dulunya dilakukan dengan surat menjadi menggunakan HP. Kemudian di dalam semak, lari terbang mendengar babat. Terima kasih telah menyimak, semoga bisa memberi manfaat.